Debat calon ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2020-2021 yang akan dilakukan oleh moderator. Kepada Ferdinand selaku ketua OSIS dan Faida selaku wakil ketua OSIS masa bakti 2019-2020 disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdinand Susanto Dan saya Faida Nur Satya sebagai moderator dalam debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Sidarja masa bakti 2020-2021. Sebelum debat dimulai, izinkanlah kami membacakan tata tertib, sistem, dan juga sesi debat pada pagi hari ini. Tata tertib dan sistem debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Sidarja. 1. Setiap paslon, tim ses, dan pendukung dilarang melakukan keributan dalam bentuk apapun. 2. Tim ses maupun pendukung tidak boleh memprovokasi paslon maupun pendukung paslon lain. 3. Seluruh tim ses maupun pendukung dilarang mengkampanyekan paslon dengan kata-kata kasar ataupun yang mengandung unsur sara. 4. Saat mengajukan maupun menanggapi pertanyaan, semua kandidat dilarang menggunakan kata-kata kasar ataupun yang mengandung unsur sara. 5. Setiap kandidat memiliki waktu 1,5 menit untuk menjawab tiap pertanyaan. 6. Setiap kandidat tidak diperkenankan berbicara ataupun memotong pembicaraan kandidat lain sebelum dipersilakan oleh moderator. 7. Setiap kandidat diberi kesempatan 1 kali untuk mengulangi pertanyaan jika merasa belum jelas. 8. Seluruh peserta dan kandidat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 9. Apabila paslon, tim ses, maupun pendukung melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka paslon, tim ses, maupun pendukung akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, kami akan membacakan sesi dalam debat yang akan berlangsung, yaitu 1. Pertanyaan dari moderator kepada setiap paslon. Pada sesi ini dapat dijawab oleh ketua, wakil, maupun bersama-sama. Yang kedua, pertanyaan dari moderator kepada setiap calon ketua. Yang ketiga, pertanyaan dari moderator kepada setiap calon wakil ketua. 4. Pertanyaan dari paslon 1 ke paslon yang lainnya. Yang kelima, pertanyaan dari guru kepada salah satu paslon. 6. Pertanyaan dari siswa untuk paslon yang telah dikumpulkan oleh panitia. Demikianlah tata tertib, sistem, dan sesi debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Sidarja. Baiklah, langsung saja kita masuk pada sesi yang pertama. Pada sesi kali ini, pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh ketiga paslon. Mohon diperhatikan dengan baik kepada seluruh paslon, karena pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh ketiga paslon. Sudah siap? Pertanyaannya adalah, apa cara yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan eksistensi organisasi dan ekstrakurikuler di tengah pandemi saat ini?
Setiap paslon akan dipersilakan untuk menjawab. Yang pertama, dipersilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menjawab terlebih dahulu. Waktu 1,5 menit dimulai dari perkataan pertama. Silakan. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Cek. Silakan. Terima kasih waktunya dari moderator sudah mempersilahkan kami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Cara yang akan kami lakukan adalah dengan membuat kegiatan atau event yang bisa dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan sistem teknologi yang sudah ada pada saat ini. Selain itu, kita juga bisa melakukan penyebaran-penyebaran seperti program kerja melalui pamflet-pamflet yang akan kami buat. Sekian, terima kasih. Waktu masih menunjukkan 56 detik. Apakah sudah cukup? Cukup. Terima kasih kepada paslon nomor 3. Apakah ada yang mau menanggapi dari paslon lain? Baiklah. Lanjut untuk paslon nomor 1. Dipersilakan untuk menjawab. Waktu dimulai dari kata pertama. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Kami memiliki cara yang pertama adalah meningkatkan komunikasi melalui grup WhatsApp atau secara daring. Yang pertama, dalam suatu organisasi itu harus memiliki komunikasi yang erat. Yang kedua, baru kita menyusun bersama apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya di tengah pandemi seperti ini. Maka dari itu, kita menyusun tujuan bersama apa yang akan kita lakukan. Nah, Semansasi kan juga memiliki grup KOS atau keluarga organisasi Sakinah. Nah, maka dari itu kita mengoptimalkan di bidang daring dan kita mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari organisasi lain dan ekstrakurikuler lain, karena tujuan OSIS adalah merangkul serta mengajak teman-teman lainnya dari organisasi-organisasi lain dan juga ekstrakurikuler. Kemudian setelah kita menemukan tujuan kita, apa yang akan kita lakukan, kita bahas bersama-sama apa yang harus kita lakukan di tengah pandemi ini. Nah, maka dari itu komunikasi, kita akan menekankan komunikasi. Selanjutnya baru kita action secara langsung di lapangan, karena di tengah pandemi ini kita menyesuaikan sesuai protokol kesehatan. Terima kasih. Ya, waktu telah habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya kepada paslon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab. Ya, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Kami akan mengizinkan kamu menjawab pertanyaan dari moderator. Jadi, cara yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan eksistensi ekstrakurikuler dan organisasi yaitu bisa dengan cara mengoptimalkan penggunaan teknologi dan media sosial. Ya, jadi tepat sekali ya, karena sekarang kita itu sudah masuk di masa pandemi dan itu kita harus melakukan semuanya secara jaga jarak. Jadi kita memanfaatkan segala bentuk pemakaian teknologi dan media sosial. Nah, seperti halnya yang sebelum-sebelumnya sudah dijelaskan ya sama paslon lain, tapi itu juga termasuk pendapat saya, yaitu menggunakan segala media sosial, mulai dari untuk menyatukan tujuan, yaitu untuk kemajuan Semansasi sehingga kita mau maju bersama, yaitu menggunakan mulai dari WhatsApp group ataupun dari official account lainnya untuk menampilkan segala bentuk tampilan dari acara yang ada di SMA.
Kemudian yaitu kita membuat acara bersama-sama sehingga kita itu mampu menciptakan suatu acara yang spektakuler untuk Semansasi. Jadi kita merangkul semuanya karena tujuan kami yaitu maju bersama. Jadi kita harus berjalan bersama-sama dan seiringan. Jadi seperti itu. Dan juga kami juga menggunakan ingin menciptakan Expo Lensa yang mungkin jika itu bisa dilaksanakan dalam masa-masa seperti ini, kemungkinan dengan Expo tersebut bisa menambah eksistensi dari setiap organisasi. Karena sekarang itu sudah zamannya virtual sekali. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu telah habis. Terima kasih kepada setiap paslon yang sudah menjawab sesi pertanyaan pada sesi kali ini. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Untuk sesi berikutnya, kepada calon ketua nomor urut 1, mohon diperhatikan dengan baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana caramu mewujudkan program Semansasi Go Green di tengah pandemi saat ini? Kepada calon ketua nomor urut 1, dipersilahkan menjawab. Waktu 1,5 menit, dimulai dari kata pertama. Ya, baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari moderator. Kami memiliki tujuan yaitu Semansasi Go Green. Program kerja kami adalah Semansasi Go Green. Karena di sini di keadaan pandemi, kami menekankan melalui grup angkatan 30, 36, 35, 36, dan 37. Nah, kita melalui orasi di grup tersebut. Orasi bagaimana? Yaitu jika setiap siswa yang berangkat ke sekolah harus tetap menjaga lingkungan sekolah, walaupun berangkat sekolahnya tidak semua. Kan biasanya ada ekstrakurikuler yang berangkat, terus juga ada kegiatan di tengah pandemi juga. Nah, kita menekankan melalui media sosial untuk tetap menjaga lingkungan agar terciptanya Semansasi Go Green. Karena di tengah pandemi ini solusi tidak lain yaitu melalui teknologi atau komunikasi secara daring. Maka dari itu kita membuat penekanan melalui grup WhatsApp atau media sosial lainnya yang bertujuan untuk mengorasikan Semansasi Go Green. Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Ya, waktu masih tersisa 10 detik. Tidak ada tambahan ya? Cukup. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada calon ketua nomor urut 2. Mohon diperhatikan dengan baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana upayamu membentuk ekstrakurikuler baru dengan tetap menjaga dan meningkatkan ekstrakurikuler yang sudah ada? Itu pertanyaannya. Silakan menjawab. Waktu dimulai dari perkataan pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Jadi untuk menciptakan Expo Lensa ya, untuk di masa seperti ini mungkin masih sulit terlaksana yang namanya ekstrakurikuler karena sudah jelas dari pemerintah itu menonaktifkan ekstrakurikuler. Nah, oleh karena itu, upaya pertama yang akan kita lakukan untuk mensukseskan proyek tersebut adalah membuat dasar dari ekstrakurikuler tersebut. Dasarnya apa? Yaitu dari OSIS sendiri. Karena OSIS itu mempunyai Sekbid TIK. Nah, oleh karena itu kita buat dasarnya terlebih dahulu. Apa saja yang diperlukan untuk membuat Expo Lensa? Mulai dari kita cari pembinanya, kemudian kita menyusun nanti Expo itu bakal isinya apa aja. Seperti itu. Nah, untuk apa tadi yang menjaga eksistensi dari setiap Expo ya, menjaga eksistensi dari setiap Expo. Nah, karena adanya Expo Lensa tersebut malah dapat menambah eksistensi dari setiap ekstrakurikuler, yaitu karena Expo Lensa itu juga bergerak di bidang fotografi jurnalistik, itu juga mampu membantu pempublikasian dari dari ekskul mungkin kayak paduan suara ingin menciptakan suatu virtual choir. Nah, itu bisa minta bantuan dari Expo Lensa tersebut. Nah, mungkin jika tahun periode saya itu belum dapat terlaksana karena pandemi, kita nggak tahu sampai kapan, kita bakal mencoba untuk terus mensukseskan di periode selanjutnya. Jadi tujuan pertama itu menciptakan dasarnya terlebih dahulu melalui Sekbid TIK. Sekian dari saya. Habis.
Terima kasih kepada calon ketua nomor urut 2. Kita lanjut pada calon ketua nomor urut 3. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan untuk membenahi sistem birokrasi OSIS? Waktu dimulai dari kata pertama. Ya, terima kasih atas waktunya. Hal yang akan saya lakukan untuk membenahi sistem birokrasi OSIS adalah yang pertama, memisahkan antara sekbid kewirausahaan dan sekbid TIK atau teknologi. Karena menurut saya sekbid kewirausahaan dan sekbid TIK tidak berjalan secara bersama-sama. Karena menurut saya itu sudah berbeda bidangnya. Sekbid KWU bisa mengembangkan sekbidnya sendiri dengan potensinya masing-masing, dan sekbid TIK juga bisa mengembangkan bidangnya sedikit dengan sekbidnya sendiri dengan kemampuannya masing-masing. Terima kasih. Cukup, waktu masih tersisa 50 detik. Ada tambahan? Selain itu, saya juga akan membuat sebuah peraturan untuk seluruh pengurus OSIS agar lebih tertata dan lebih teratur lagi. Terima kasih. Cukup. Ya. Terima kasih pada calon ketua OSIS nomor urut 3. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu pertanyaan untuk setiap calon wakil ketua. Kepada calon wakil ketua untuk bersiap. Langsung saja. Pertanyaan ditujukan kepada calon wakil ketua nomor urut 2. Mohon diperhatikan dengan baik. Pertanyaannya adalah, apa caramu untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar warga sekolah agar terjalin keharmonisan? Silakan. Waktu 1,5 menit dimulai dari kata pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertanyaannya dari moderator. Izinkan saya menjawab. Jadi cara kami untuk meningkatkan koordinasi di antara seluruh warga SMA yaitu dengan melalui acara-acara yang akan diadakan. Bisa juga dengan merutinkan pertemuan dengan keluarga organisasi Fatina yang rutin setiap bulan. Kemudian untuk siswa dengan guru bisa saat kita konsultasi mengenai acara yang akan berjalan nantinya. Kemudian untuk karyawan bisa juga saat persiapan acara kita bisa minta tolong atau cari tahu, misal untuk persiapan sound system gitu, kita yang meningkatkan kayak minta tolong ini di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Atau masih ada tambahan? Cukup. Baik. Terima kasih kepada calon wakil ketua nomor 2. Kemudian kepada calon wakil ketua nomor 3, mohon diperhatikan dengan baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana caramu memaksimalkan peran OSIS sebagai wadah pengembangan bakat dan potensi siswa yang sesuai dengan bidangnya? Ingat, waktu dimulai dari kata pertama. Terima kasih moderator untuk pertanyaannya. Yang pasti, OSIS sebagai wadah prestasi siswa, kita bisa melalui event-event seperti event class meeting, kita bisa menghadirkan lomba-lomba yang sesuai akademik dan non-akademik. Mungkin juga kita bisa melalui Hari Kartini besok, kita bisa mengadakan suatu event yang pastinya bisa mendukung potensi siswa sesuai dengan bidangnya, bidang akademik maupun non-akademik. Terima kasih. Cukup? Ya, terima kasih.
Untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan ditujukan kepada calon wakil ketua nomor urut 1. Mohon diperhatikan dengan baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana caramu meningkatkan kualitas kedisiplinan dan tanggung jawab di dalam kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler? Waktu 1,5 menit dimulai dari kata pertama. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan jawab bagaimana cara meningkatkan kualitas kedisiplinan setiap organisasi dalam melaksanakan kajian. Ya, di sini kami memiliki SMA 1 Sidarja ini memiliki organisasi PKS, yaitu PKS Patroli Keamanan Siswa. Nah, sedangkan untuk menertibkan atau meningkatkan kualitas kedisiplinan tersebut, kita dapat mengeksplor lebih dari PKS ini sendiri. Soalnya nanti jika tercipta PKS yang aktif, maka lingkungan sekolah akan tercipta kedisiplinannya. Nah, dari terciptanya kedisiplinan tersebut, maka siswa serta organisasi yang lain juga akan meningkatkan karakter yang baik. Soalnya sudah didasari dengan kedisiplinan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup.